Pas lagi ngantri makan di kantin kampus, ketemu sama cewek terus kenalan. Tiba-tiba dia nanya, kamu jurusannya apa? Dan kamu jawab jurusan manajemen. Lalu si cewek nanya, manajemen itu sebenarnya apa sih? Gitu. Terus kamu mau jawab apa? Kira-kira manajemen itu apa sih? Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Channel YouTube saya namanya Mandar Ahmad. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebetulnya apa sih manajemen. Ini mungkin menjadi salah satu keluh kesah bagi anak-anak jurusan manajemen. Ada juga mungkin teman-temannya yang jurusan manajemen terus nanyain manajemen itu sebetulnya apa sih, dan teman-teman belum ketemu jawabannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba ajak diskusi teman-teman, sharing-sharing terkait sebetulnya manajemen itu apa. Oke, di sini saya tampilkan slide ya supaya lebih enak nanti teman-teman buat memahaminya tentang manajemen itu. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang manajemen itu kan adalah kata serapan dari bahasa asing ya, manajemen. Kalau kita artikan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, manajemen itu ya mengelola, mengatur. Tapi apakah kita kuliah belajar tentang manajemen artinya kita akan belajar tentang cara ngatur atau cara mengelola? Ya, bisa jadi. Tapi kita perlu lebih tahu definisi secara konkretnya manajemen itu apa. Oke, sekarang saya coba mengambil dari beberapa pendapat ya. Kutipan yang pertama dari profesor manajemen bernama Ricky Griffin. Kalau teman-teman yang kuliah di jurusan manajemen mungkin nggak asing sama Griffin ya. Prof. Griffin ini juga sudah banyak menerbitkan buku-buku yang berhubungan dengan manajemen, baik itu manajemen umum ataupun manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi di sini menurut Prof. Ricky Griffin, manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Jadi mungkin kalau saya tangkap dari pendapatnya Prof. Griffin ini, manajemen itu berawal dari perencanaan, lalu ada pengorganisasian, lalu ada pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki agar tujuannya efektif dan efisien. Ini dari Prof. Griffin ya. Kemudian ini pengertian manajemen dari seorang filsuf bernama Mary Parker Follett. Menurut beliau, manajemen itu adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Seni ya. Kalau yang sebelumnya mungkin lebih ilmiah ya, mulai dari perencanaan dan sampai ke pengontrolan. Kalau ini lebih ke seni, kalau sebelumnya lebih ke terstruktur dia pengertiannya, tapi kalau menurut Ibu Mary Parker Follett ini, manajemen itu adalah sebuah seni. Nah, kenapa ya kok beliau berpikir bahwa manajemen itu seni? Oke, dari kedua kutipan yang saya ambil ini, saya coba membuat sebuah framework ya. Jadi teman-teman bisa dapat memaknai manajemen itu secara lebih jelas. Saya buatkan seperti ini. Kita bermula dari manajemen ya. Ada dua pendapat. Yang satu berpendapat bahwa manajemen itu adalah sebuah ilmu. Yang satunya lagi berpendapat bahwa manajemen itu adalah sebuah seni. Kenapa dia disebut ilmu? Karena dia dapat dipelajari. Dia dikonsepkan, dia sistematis dan juga ilmiah. Ilmu-ilmu tentang manajemen ini semuanya ada penelitiannya dan bisa diteliti juga. Kemudian teori-teorinya itu secara sistematis. Konsep-konsepnya itu jelas. Jadi orang itu bisa mempraktekkan konsep-konsep yang sudah dibuat oleh penemu-penemu teorinya. Itulah kenapa manajemen disebut sebagai sebuah ilmu. Tapi kalau kita sedikit bergeser, manajemen sebagai sebuah seni. Karena di dalamnya terdapat keindahan. Keindahan apa sih sebetulnya di dalam manajemen? Jadi kalau kita tahu di dalam manajemen itu ada kepemimpinan, kemudian ada komunikasi, ada adaptasi. Nah, kepemimpinan, kemudian komunikasi dan juga adaptasi ataupun soft skill lainnya itu
tidak semudah itu untuk dikonsepkan. Jadi mungkin orang bisa mempelajari secara teori, oh cara memimpin itu seperti ini loh, oh cara berkomunikasi itu seperti itu loh. Tapi untuk mempraktikkannya itu tidak semudah bagaimana kita membaca teorinya atau bagaimana kita mendengar teorinya. Karena butuh yang namanya pengalaman, butuh yang namanya jam terbang dalam memimpin, dalam berkomunikasi, dalam beradaptasi. Itulah keindahan dalam sebuah manajemen. Ada seorang pemimpin yang akan mengatur anak buahnya yang berjumlah 20 orang. Tentunya anak buahnya memiliki karakter masing-masing. Dan seorang pemimpin tersebut harus melakukan pendekatan yang berbeda terhadap anak buahnya. Itulah kenapa itu menjadi sebuah keindahan di dalam manajemen. Karena ada beragam perbedaan di dalamnya, sehingga perlu pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk mengaplikasikan, untuk mengimplementasikan bagaimana manajemen ini bekerja. Oke, jadi itu manajemen sebagai sebuah ilmu dan juga manajemen sebagai sebuah seni. Kemudian dalam manajemen ini ada praktik atau kegiatan. Apa yang dilakukan? Ada POACE. Saya biasa mempersingkat menjadi POACE ya. Biar lebih mudah. POACE itu apa? P-nya itu adalah planning atau merencanakan, organizing yang kedua atau mengorganisasikan. Kemudian ada actuating atau melakukan semacam penugasan atau pengarahan. Kemudian controlling adalah pengendalian atau pengontrolan, dan evaluating adalah evaluasi. Jadi dalam proses manajemen itu yang pertama lakukan tahapannya adalah perencanaan. Apapun yang akan kita lakukan di dalam manajemen tentu kita harus merencanakannya terlebih dahulu. Kemudian setelah direncanakan kita mulai masuk ke pengorganisasian. Siapakah yang menjadi leadernya, siapakah yang menjadi anggotanya, siapa yang menjadi wakilnya, itu diatur di situ, diorganisasikan. Kemudian setelah jelas organisasinya, kemudian ada actuating, penugasan. Oh, yang bagian keuangan tugasnya itu ya mengurus tentang hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Ada yang bagian pemasaran, mengurus hal-hal yang bagian tentang pemasaran. Ada penugasannya dan targetnya masing-masing. Kemudian setelah dilakukan penugasan, tentu akan dilakukan ya pengaplikasiannya. Lalu dilakukan controlling, dikawal supaya dia tidak keluar tracknya, supaya sesuai dengan apa yang ditugaskan. Baru terakhir itu evaluasi. Apakah kinerjanya sudah bagus, apakah targetnya sudah tercapai, dan sebagainya. Jadi ada 5 kegiatan ini yang dilakukan di dalam manajemen. Ketika teman-teman berbicara tentang manajemen, pasti ada planningnya, pasti ada organizingnya, pasti ada actuatingnya, pasti ada controllingnya, dan juga pasti ada evaluatingnya. Sudah, lalu kegiatan ini itu gunanya untuk apa? Mengelola sumber daya. Jadi kelima kegiatan ini dilakukan untuk mengelola sumber daya yang ada di dalam perusahaan ataupun organisasi. Sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya organisasi, baik itu orang-orang yang ada dalamnya, bagaimana mengelola manusianya, bagaimana mengelola keuangannya, bagaimana mengelola peralatan-peralatan yang ada di dalam kantor, bagaimana mengelola produksinya. Semua itu adalah sumber daya. Kemudian tujuannya apa? Adalah untuk efektif dan efisien. Jadi perlu adanya perencanaan sampai evaluasi sumber daya, itu tujuannya supaya efektif dan efisien. Ngapain susah-susah kita bikin sebuah organisasi? Ngapain susah-susah kita kontrol? Kalau tujuannya nggak efektif dan juga efisien, ya udah biarin aja berjalan gimana semestinya. Let it flow aja, yang penting jalan aja. Itu nggak bisa, karena dalam manajemen kita ada tujuannya adalah efektif dan efisien. Oke, jadi kalau kita runut dari belakang, manajemen itu adalah sebuah ilmu dan juga sebuah seni yang dilakukan, atau dalam manajemen itu kita melakukan 5 kegiatan mulai dari planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Lalu apa yang kita lakukan itu adalah untuk mengelola sumber daya yang tujuannya adalah untuk efektif dan efisien. Ingat ya, berawal dari manajemen diakhiri dengan efektif dan efisien. Jadi tujuan dari kita melakukan perencanaan itu sampai evaluasi adalah agar supaya apa yang kita lakukan menjadi efektif dan juga efisien. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya teman-teman semua. Semoga dari sini teman-teman sudah mendapatkan sesuatu pencerahan bahwa ternyata manajemen itu adalah sebuah ilmu. Ternyata manajemen itu bisa juga disebut sebuah seni. Ternyata manajemen itu
memplanning sampai mengevaluating yang tujuannya untuk efektif dan efisien. Baiklah teman-teman, saya kira cukup video kali ini tentang apa itu manajemen. Teman-teman bisa diskusi di kolom komentar. Kalaupun teman-teman punya pendapat yang berbeda tentang apa itu manajemen, boleh sekali dituliskan di komentar. Nanti kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Sekian. Bye-bye.